Nama peserta PKH yang tidak lagi menerima bantuan PKH tahap 1 2022 dan tidak akan muncul pada SK penetapan termin 1 dan 2 dan bahkan termin ketiga tahun 2022. Sebelum kita membahas nama-nama peserta yang tidak menerima lagi bantuan pada tahap 1 baik di termin 1, 2, dan 3, bagi yang baru berkunjung dan belum mengaktifkan subscribe dan lonceng notifikasinya agar diaktifkan terlebih dahulu agar selalu dengan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Di akhir bulan Februari, pemerintah mulai mengucurkan bantuan sosial meliputi bantuan pangan non-tunai BPNT atau Bansos Program Sembako, serta bantuan program Keluarga Harapan reguler. Hingga bulan Maret ini, program sembako yang dibayarkan secara tunai sudah memasuki gelombang kedua, dan PKH penyalurannya sudah masuk pada termin kedua. Hingga awal Maret ini, masih banyak penerima manfaat di mana sebelumnya masih tercatat sebagai penerima bantuan baik PKH maupun program sembako belum mendapatkan panggilan dari kantor pos. Dan bagi penerima PKH, namanya belum ada pada SP2D dan tentunya otomatis tidak menerima bantuan. Berikut beberapa sebab utama terkait bantuan sosial yang memiliki kemungkinan besar tidak lagi cair dan solusinya terkait adanya survei pemutakhiran data terkini, proses pemadanan data kemiskinan dalam program New DTKS yang dimiliki oleh pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jenis bantuan sosial pangan sembako BPNT, bantuan sosial pangan ini ditujukan kepada masyarakat prasejahtera yang statusnya masih tergolong keluarga rentan. Menurut data yang telah masyarakat penerima bantuan sosial PKH akan diberikan kartu ATM yang nantinya secara otomatis terisi bantuan tunai sesuai dengan jenis kategorinya. Bantuan PKH sendiri akan terputus secara otomatis ketika keluarga penerima manfaat telah dinyatakan graduasi baik secara alamiah maupun mandiri. Dan penyebab bantuan sosial PKH tidak cair pada tahap 1 2022 dan bahkan bantuan sembako tunai pun ikut tidak cair disebabkan karena 1. Data Anda sudah tidak lagi masuk dalam kategori penerima bansos di DTKS. Solusinya, cek terlebih dahulu data Anda keluarga di DTKS pada web cekbansos.kemensos.go.id. Jika benar tidak masuk lagi menjadi kategori penerima bansos PKH ataupun bansos Kementerian Sosial lainnya, maka data Anda sudah dinonaktifkan karena tidak lagi tergolong masyarakat prasejahtera atau yang tergolong rentan. Dan penyebab lain karena terdeteksi pindah alamat atau dinyatakan telah meninggal oleh Dukcapil setempat. Perubahan data ini juga didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh pejuang muda di akhir tahun 2021, di mana data tersebut menampilkan foto kondisi tempat tinggal, kondisi pekerjaan, pendapatan, dan beberapa hal lainnya. 2. Data Anda masuk dalam DTKS sebagai penerima BSP atau BPNT namun belum padan. Solusinya, lakukan perbaikan data di Dukcapil setempat untuk aktivasi dan memperbaharui EKTP dan kartu keluarga. Setelah itu, menunggu perbaikan data yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial. 3. Data Anda masuk dalam DTKS sebagai penerima BSP atau BPNT namun pindah alamat. Solusinya, datang ke Dinas Sosial Kota Kabupaten, melaporkan terkait perpindahan alamat dari alamat lama ke alamat baru dengan menyertakan dokumen pendukung berupa KK dan KTP asli serta fotokopi. Catatan, bagi penerima manfaat BSP Sembako atau BPNT yang memiliki pengurus nama tercantum dalam kartu ATM KKS yang telah meninggal namun masih memiliki anggota keluarga dalam satu kakak sebagai ahli waris,
segera perbaharui kartu keluarga Anda dan laporkan pada bagian Subdin Dayasos atau Unit Layanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat untuk melakukan pembaruan data keluarga penerima manfaat. 4. Data Anda masuk dalam DTKS sebagai penerima PKH namun pengurus KPM telah meninggal. Solusinya, temui petugas PKH masing-masing wilayah untuk melaporkan terkait kematian pengurus keluarga PKH dengan menunjukkan surat kematian atau akta kematian dan pembaharuan kartu keluarga. Ajukan untuk proses pergantian pengurus. Proses pergantian pengurus hanya diberikan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam KK yang sama dan calon pengurus pengganti tersebut telah memiliki ID BDT, memiliki usia minimal 17 tahun dan telah melakukan perekaman dan cetak EKTP. Jika tidak ada pengurus pengganti yang memenuhi kriteria tersebut, bantuan sosial PKH Anda akan secara otomatis dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. 5. Data Anda masuk dalam DTKS sebagai penerima PKH, namun belum terima KKS. Solusinya, datang ke Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk menanyakan terkait KKS Anda yang belum terdistribusi. Jika data Anda telah masuk dalam penetapan untuk menerima bansos PKH, Dinas Sosial akan memberikan surat pengantar ke bank penerbit kartu KKS yang telah ditunjuk untuk pengambilan KKS yang belum terdistribusi tersebut. Kemudian, informasi seputar bantuan sosial tidak cair, apa sebab dan solusinya tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera di masa pandemi ini. Sobat PKH Reportase, nama-nama penerima PKH tahap 1 didasarkan dari Surat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 150-DI.01-2-2022 dengan menggunakan data penyaluran tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadankan dengan kondisi terbaru di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan statusnya masih layak, sedangkan tidak menerima PKH pada tahap 1 2022 adalah memiliki status tidak layak dengan berbagai kondisi sesuai verifikasi kelayakan pada aplikasi 6NG. Nama-nama penerima PKH tahap 1 2022 adalah nama-nama yang telah menerima bantuan sosial PKH pada tahap 4 2021 dan telah melalui proses verifikasi kelayakan pada aplikasi 6NG. Peserta PKH yang dianggap layak jika kondisinya sebagai berikut. Bukan sebagai PNS atau memiliki anggota keluarga PNS dalam kartu keluarga. Bukan pula sebagai TNI atau Polri atau memiliki anggota keluarga TNI Polri dalam kartu keluarga. Bukan pula pensiunan PNS TNI Polri, tidak berstatus sebagai guru dan dosen. Lalu, belum sejahtera atau tergolong masyarakat yang kurang mampu. Tidak keluar wilayah. Dan masih memiliki kategori keluarga yang aktif pada fasilitas kesehatan bagi ibu hamil dan yang memiliki anak usia dini minimal memeriksakan kesehatan sekali dalam sebulan dan kehadiran pada fasilitas pendidikan minimal 85% bagi yang memiliki anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan bagi disabilitas dan lansia 70 tahun wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Selanjutnya, nama-nama yang tidak bisa dilanjutkan lagi di tahap 1 2022 adalah nama-nama yang ditetapkan pada DTKS karena kondisi sebagai berikut. 1. Sudah mampu atau sejahtera. 2. Pindah atau keluar wilayah. 3. Alamat tidak ditemukan. 4. Meninggal dunia. 5. Berstatus ASN, TNI, polisi atau memiliki anggota keluarga dalam KK sebagai PNS, TNI, Polri. 6. Tidak ada lagi komponen sebagai syarat kepesertaan bantuan sosial. 7. Sudah tidak menjadi komponen sebagai syarat kepesertaan bantuan sosial.
dan status lainnya, misalnya berstatus sebagai guru atau dosen. Sobat PKH Reportase, nama-nama penerima PKH tahap 1 didasarkan dari Surat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 150-3-4-DE-01-2-2022 dengan menggunakan data penyaluran tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadatkan dengan kondisi terbaru di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Dan statusnya masih layak, sedangkan tidak menerima PKH pada tahap 1 2022 adalah memiliki status tidak layak dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun pada tahap 4 tahun 2021 masih menerima bantuan PKH. Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan BFDS P2K2 dengan kartu